Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas terkait tentang pengantar interaksi manusia komputer atau di sini pembahasan tentang pendahuluan secara garis besar tentang interaksi manusia komputer atau IMK. Namun sebelum saya lanjut, nanti saya mohon maaf jika ada suara noise gitu, entah suara teriakan anak kecil atau suara mesin dan seterusnya, karena memang sebelah rumah saya sedang ada proyek, jadi mohon maaf jika ada suara-suara noise yang mungkin sedikit mengganggu. Baik, langsung saja kita coba membahas sedikit tentang IMK. Untuk yang pertama di sini pengetahuan pendukungnya IMK tidak ada, tapi basicnya teman-teman seharusnya sudah pernah mempelajari tentang pengantar sistem informasi atau tentang apa namanya sebuah pembahasan tentang uh, sistem ya. Jadi ini nanti sebagai dasar untuk biar ada bayangan gitu kira-kira nanti IMK itu mau ngapain. Kemudian capaiannya adalah membuat perancangan antarmuka atau prototyping aplikasi yang ergonomis, mudah, nyaman bagi pengguna atau user. Sedangkan untuk software yang bisa digunakan dalam perancangan atau desain bisa menggunakan Visio, mau pakai Word juga boleh kalau mau agak sedikit repot, atau dengan Sketch, Adobe XD, Figma, Just in Mind atau InVision atau menggunakan software-software lainnya yang uh, bisa digunakan untuk desain interface atau prototyping. Sedangkan untuk referensinya sebenarnya ada banyak, tapi ini ada yang saya gunakan yang sering banyak dipakai itu untuk bukunya Bapak Insap Santoso, Interaksi Manusia dan Komputer 2010, kemudian Human Computer Interaction Interaction edisi 3, dan bisa ditambahkan referensi lain buat teman-teman yang ingin mendalami tentang IMK. Di internet banyak sekali, baik itu e-book maupun forum atau web untuk pembahasan IMK ya. Untuk pemahaman umum, latar belakang kenapa IMK itu dibutuhkan untuk dipelajari atau kenapa IMK itu harus dipelajari, yang pertama terkait tentang user, di mana user ini atau manusia itu ingin bisa melakukan atau mengoperasikan komputer meskipun dia masih memiliki pengetahuan yang terbatas atau masih awam dengan komputer itu sendiri. Sedangkan prinsip dasar sistem komputer sendiri itu kan ada masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Ini teman-teman sudah yang pernah mengambil mata kuliah sistem informasi, pengantar sistem informasi pasti sudah paham untuk prinsip dasar sistem komputer itu sendiri. Dan manusia sendiri biasanya tidak tahu menahu dengan proses yang terjadi dalam sistem. Taunya make aja, sistem itu ada, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, menghasilkan solusi yang diinginkan atau output yang dimau, tapi tanpa mengerti sebenarnya proses di dalamnya itu seperti apa. Nah, ini user yang punya kriteria atau prinsip seperti itu. Jadi kita sebagai pengembang sistem atau sebagai seorang IT yang melakukan develop sistem harus benar-benar bisa memposisikan bahwa kita juga sebagai user gitu. Jadi walaupun si user ini atau si manusia ini tidak tahu menahu tentang prosesnya atau dia masih awam, tapi dia bisa dengan mudah menggunakan sebuah sistem karena tampilan atau desainnya mudah dimengerti dan sangat user friendly. Kemudian muncullah dari kondisi tadi, muncullah istilah user friendly, kemudian what you see, what you get. Jadi user friendly ini dari kemudahan
penggunaan, kemudian ramah gitu ya, penggunaan atau aksi-aksi yang ditampilkan di dalam sistem itu mudah digunakan oleh user, dan juga apa yang dilihat itu yang dia dapat gitu. Jadi user memiliki kebiasaan menggunakan visualnya. Jadi apa yang dilihat itu yang didapat berdasarkan aksi yang dilakukan oleh user. Jadi memudahkan user dalam menggunakan sebuah sistem. Nah, kemudian dari definisi IMK sendiri ada beberapa yang saya ambil referensinya, di mana definisi yang pertama itu untuk desain sebuah desain interaktif itu membantu atau mensupport seseorang untuk melakukan komunikasi dan interaksi kapan saja dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini kaitannya adalah dengan sebuah sistem. Yang kedua, sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface. Contohnya misalkan ketika kita mau melakukan pengolahan data untuk mengetik misalkan ya, untuk mengetik sudah ada komputer, sudah ada Windows-nya, kemudian kita ingin mengetik. Nah, caranya bagaimana? Oh, bisa menggunakan sistem Notepad atau menggunakan Word. Nah, di sini tergantung kebutuhan usernya. Apakah hanya sebatas mengetik saja? Mungkin cukup dengan menggunakan Notepad. Tampilannya sederhana, bisa digunakan untuk mengetik dan disimpan. Tapi ketika dibutuhkan untuk yang lebih interaktif lagi, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan video dan yang lainnya, itu bisa kita menambahkan icon gambar dan seterusnya, grafik gitu ya. Kita bisa menggunakan yang tingkatannya sistemnya lebih user friendly lagi, yaitu dengan menggunakan Word misalkan atau Microsoft Office. Jadi di situ tampilannya sangat membantu sekali. Kita tinggal nggak perlu main teks ngetik saja, tapi juga sudah dibantu dengan icon gitu. Jadi tinggal klik-klik saja, pilih icon yang mana yang kita inginkan, dan sudah memproses dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan user. Itu sedikit gambarannya tentang IMK. Selanjutnya, pengetahuan umum. Secara umum dari desain interaksi merupakan sebuah umbrella term yang mencakup aspek desain. Di sini digarisbawahi dan ditandai untuk umbrella term. Jadi dia mencakup keseluruhannya untuk aspek desain. Kemudian, hal fundamental dalam sebuah area yang relevan dengan kegiatan riset dan desain sistem berbasis komputer bagi manusia. Jadi, di sini kegiatan tentang riset atau penelitian dan desain sistem berbasis komputer bagi manusia. Jadi, untuk sistem-sistem yang nantinya digunakan oleh manusia gitu. Selanjutnya untuk tujuan IMK sendiri ada 4. Yang pertama adalah menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Kemudian membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin, user friendly tadi. Kemudian mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja pada sistem komputer. Kalau yang user friendly kan tadi ya, kita mau sudah terbiasa menggunakan icon gitu. Jadi tinggal klik-klik saja tanpa banyak aksi yang harus dilakukan. Kemudian untuk yang aman tadi kaitannya tidak memberikan meminimalisir error handling dari si user itu sendiri. Jadi human errornya gitu. Jadi meminimalisir human error atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh user. Kemudian efektif itu lebih ke tepat guna. Jadi sesuai dengan kebutuhan
user, sedangkan efisien itu lebih kepada tepat waktu, jadi memproses dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan untuk yang mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja, itu atau mendapatkan feedback itu seperti memberikan sebuah warning ketika kita misalkan mau menyimpan mau menghapus sebuah file, kemudian muncul dialog untuk question gitu, apakah benar file tersebut akan kita hapus atau tidak. Jadi ketika memang ada kesalahan atau human error dari kesalahan dari user atau human error itu nanti ketika salah klik delete, walaupun sebenarnya tidak mau mendelete, tapi karena ada feedbacknya, maka bisa diminimalisir untuk adanya kesalahan-kesalahan dari user. Atau ketika kita mau menyimpan, jadi biar tidak terjadi duplikat data, penyimpanan ketika mau menyimpan dia juga memberikan umpan balik atau feedback bahwa data sudah tersimpan, misalkan seperti itu. Nah, itu uh, untuk pemberian atau mendapatkan berbagai umpan balik, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian dari keseluruhan itu menjadikan sebuah sistem itu mudah untuk dioperasikan. Jadi user diberikan kemudahan dalam mengoperasikan komputer gitu. Jadi nggak terlalu ribet atau rumit. Jadi membuat sebuah sistem itu harus benar-benar diperhatikan dari keempat tujuan ini agar bisa menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan untuk dioperasikan oleh manusia atau user. Selanjutnya, faktor-faktor IMK. Ada beberapa faktor IMK yang mempengaruhi ya. Faktor-faktor ini sebenarnya ada banyak, tapi ini hanya ada beberapa yang akan saya bahas. Nanti selebihnya bisa ditambahkan referensi lain dari misalkan terkait tentang ilmu multidisiplin gitu ya. Jadi masih banyak lagi yang dibahas, ini yang dasar saja yang akan saya bahas, nanti bisa teman-teman tambahkan untuk yang lainnya. Kemudian yang pertama ini ada psikologi, ada desain grafis, ada RPL, matematika, bisnis, teknik penulisan, linguistik, kecerdasan buatan, ergonomik, antropologi, sosiologi, dan multimedia. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah faktor psikologi manusia, di mana setiap user itu memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Jadi kita harus perhatikan siapa yang akan menggunakannya. Jadi terkait tentang kelakuan atau sifat user itu sendiri. Jadi tingkah laku atau aksi yang ada di sebuah sistem harus kita perhatikan sesuai dengan sifat dan kelakuan setiap user. Walaupun diambil secara garis besarnya atau umumnya gitu. Kemudian siapa target pengguna program? Jadi pengguna itu yang akan menggunakan siapa? Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk dewasa? Apakah untuk anak sekolah? Apakah untuk orang kantoran? Ataukah itu digunakan untuk bidang bisnis, bidang kesehatan, bidang pendidikan? Itu harus diperhatikan target penggunanya. Termasuk ini tadi, bagaimana lingkungan dari user, lingkungannya seperti apa tadi, apakah di lingkup pendidikan, di lingkup rumah sakit, kesehatan, ataukah di lingkup pemerintahan, dan seterusnya. Jadi ini harus diperhatikan, karena nanti akan mempengaruhi dari sifat dan kelakuan user itu, sehingga ini juga menjadi suatu faktor yang penting untuk diperhatikan. Kemudian perilaku user secara umum. Jadi ini berkaitan juga masih sama dengan sifat dan kelakuan ya. Jadi ini terkait dengan kebiasaan user. Jadi misal contohnya sederhana gitu tentang penempatan menu. Penempatan menu itu kan pada umumnya di bagian atas, bagian kiri gitu ya, di bagian atas, bagian kiri. Kemudian
tiba-tiba mau dikasih di bagian bawah. Nah, itu akan sangat mengganggu dari kebiasaan yang dilakukan oleh user secara umum. Jadi, kalau ingin membuat menu ya sesuai dengan kebiasaan, biasanya di atas atau di bagian atas atau di bagian kiri tampilan. Kemudian pengetahuan dan keahlian pengguna. Ini kaitannya juga dengan lingkungan tadi. Pengetahuan dan keahlian itu levelnya kan berdasarkan dari target pengguna ya. Apakah dia untuk anak-anak, apakah ini nanti sistemnya digunakan untuk remaja, ataukah untuk dewasa, ataukah levelnya itu apakah dia untuk orang yang berpendidikan, orang awam, dan seterusnya. Maksudnya di level-level yang eh, tujuannya nanti untuk tingkat pengetahuan si user itu seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Sedangkan untuk faktor desain grafis, di mana di sini adalah penggunaan desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Karena sekarang semuanya itu tampilannya sangat menarik sekali, sudah banyak sekali improve terkait tentang tampilan ya menggunakan desain grafis yang multidimensi bahkan. Jadi di sini ilmu desain grafis sangat sangat dibutuhkan untuk pengembangan IMK atau pembuatan dasar IMK. Dan biasanya ini buat teman-teman yang punya dasar seni yang tinggi mungkin tidak akan terlalu kerepotan ya, tapi nanti bisa dipelajari lagi untuk ilmu desain grafisnya. Dan banyak aplikasi yang tidak hanya berbentuk teks, tapi juga dalam bentuk multidimensi yang saya sebutkan tadi. Karena sekarang sudah zamannya multidimensi ya untuk tampilan aplikasi itu sudah sangat menarik sekali dan sangat interaktif. Selanjutnya untuk faktor RPL atau rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini merupakan sebuah instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Di mana rekayasa perangkat lunak ini merupakan tahapan-tahapan dalam perancangan sebuah sistem, walaupun di dalamnya tidak hanya perancangan saja, tapi mulai dari analisis, perancangan, sampai pada implementasi hingga pengujian dan evaluasi. Namun di sini menjadikan si IMK ini adalah bagian dari RPL, di mana IMK ini berada pada bagian perancangan atau desain yang khususnya pada perancangan interface atau desain interface tampilan gitu. Jadi IMK merupakan bagian dari RPL. Sedangkan RPL ini secara keseluruhannya dalam tahapan pengembangan sebuah sistem dan IMK ada di dalamnya. Khususnya tadi saya ulangi, ada di bagian perancangan interface. Dan struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Selanjutnya, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program ini ada di RPL. Jadi dia memberikan karena perancangan ya berupa perancangan, jadi dia memberikan gambaran-gambaran operasi yang berjalan pada sebuah sistem atau program beserta fungsi dan kegunaannya itu seperti apa, sehingga walaupun belum dikembangkan user sudah punya gambaran kira-kira nanti dengan menggunakan prototype atau rancangan interface ini sistem itu bakal berjalan seperti apa sih, sudah ada bayangan gitu. Jadi menggambarkan gambaran istilahnya gambaran atau desain kasarnya sebuah sistem itu. Kemudian RPL ini juga merupakan suatu faktor yang bisa diciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user friendly sehingga dirinya dapat menghasilkan suatu mesin atau betul-betul yang diinginkan oleh user, Jadi karena di dalam RPL ini ada perancangan, baik itu ada perancangan interface maupun untuk perancangan proses, itu
karena sudah didesain di awal, kemudian di prototipe-nya itu sudah dikonsultasikan dengan user, kebutuhan user, sehingga nanti waktu pengembangannya juga bisa menghasilkan program yang efektif, efisien, serta user friendly, sehingga sangat memungkinkan untuk proses IMK ini memudahkan dalam pengembangan sistem bisa langsung ke tujuan yang diinginkan. Kemudian untuk faktor matematika. Jadi faktor matematika yang pertama adalah pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Nah, di sini kaitannya matematika itu adalah dalam perhitungan pada tahapan di RPL itu kan ada tahapan evaluasi. Nah, setelah prototyping itu dikerjakan atau desain interface itu dikerjakan, itu kan sebelum dikembangkan ke dalam bentuk program, itu harus dikembalikan ke user. Apakah prototipenya sudah sesuai apa belum? Nah, dari tahapan pengembalian ke user ini untuk prototyping, itu kan ada penilaian dari user. Apakah sudah sesuai atau belum dengan tingkatan misal usability-nya, dari tampilannya, kemudian dari fungsi-fungsi yang disediakan. Nah, itu kan ada penilaiannya. Ini menggunakan ilmu matematika, dihitungnya menggunakan ilmu matematika. Bisa menggunakan range nilai setuju dan tidak setuju dengan menggunakan kuesioner, perhitungan, baik itu dengan alfa beta gitu ya. Jadi nanti ini dipelajari di RPL. Mungkin teman-teman kalau belum pernah dapat bisa buka-buka buat tambah wawasan materi RPL. Kemudian jadi bagian faktor matematika ini untuk proses perhitungan hasil evaluasi ya. Kemudian selanjutnya faktor bisnis. Nah, di sini semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna gadget, di mana itu ada komputer, ponsel, komputer tablet, dan yang lainnya. Itu kan sekarang sudah semakin greget ya penggunaannya ya, dan semakin bersaing gitu. Dicari yang memang benar-benar aplikasi itu memberikan dampak yang positif buat user, baik itu dari tampilannya, kemudian dari penggunaan, bahkan dari hasil solusi yang diberikan oleh si aplikasi itu sendiri. Jadi ini menjadikan IMK ini juga bagian dari bisnis. Karena tidak semua programmer itu kan bisa mendesain. Jadi bergabung dengan orang-orang yang punya keahlian desain, kemudian ini menjadikan kolaborasi untuk bisnis bersama. Kemudian semua mengacu di perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnis. Jadi mengikuti perkembangan pasar lah. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar yang dibutuhkan. Nah, ini faktornya juga IMK menyesuaikan itu gitu. Jadi kalau yang dulu itu masih desktop, kemudian meningkat lagi jadi yang sudah mulai web, sekarang sudah berbasis uh, mobile gitu ya. Jadi mengikuti seterusnya. Kemudian dari teknik penulisan. Untuk teknik penulisan adalah cara penyajian informasi yang membantu pembaca memecahkan masalah tersebut. Kemudian di sini merupakan bentuk panduan secara manual dari suatu produk. Nah, di sini teknik penulisan itu bentuknya dokumentasi. Jadi untuk IMK ini, jadi desain atau prototyping ini kan tadi masuk ke dalam perancangan. Nah, perancangan di situ yang dimasuk di dalam RPL itu nantinya akan dijadikan sebagai dokumentasi yang nanti dokumentasi itu digunakan sebagai panduan untuk penggunaan suatu produk atau pengembangan suatu sistem. Jadi kan karena di RPL sudah ada perancangan dan itu didokumentasikan. Jadi ketika ingin mengembangkan aplikasi pun di situ juga tinggal membuka dari dokumentasi yang ada. Jadi itu sebagai panduan untuk pengembangan sistem atau juga digunakan untuk panduan untuk menggunakan sistem atau produk itu sendiri.
Dan user diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika mempelajari panduan tersebut, sehingga hubungannya dengan user, kalau tadi kan ada hubungan dengan pengembang, si programmer, pengembang, dan user. Kalau ini untuk usernya sendiri, karena itu mudah dipelajari, sehingga ada bahan untuk panduannya, jadi user diharapkan bisa lebih mudah berinteraksi dengan sistem yang ada. Selanjutnya untuk faktor linguistik atau bahasa. Nah, peran bahasa ini sebagai antarmukanya. Yang digunakan bahasanya apa? Jadi ini sangat sangat perlu diperhatikan. Misalkan bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa yang sederhana, yang simple. Jadi kayak misalkan menu-menu ya menggunakan bahasa yang menggambarkan setiap aksinya. Misalkan halaman depan, kan nggak mungkin di menu yang tombolnya kecil ditulis halaman depan. Pasti biasanya kalau nggak home atau beranda. Jadi harus diperhatikan karena ini memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menggambarkan sebuah antarmuka atau interface itu sederhana dan mudah digunakan. Nah, ini untuk tadi memudahkan dalam penggunaan sistem ya, karena tidak terlalu ribet gitu untuk pemilihan bahasanya. Kemudian menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan sistem. Jadi disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang umum digunakan sehingga tidak membuat kesalahpahaman dalam penggunaan sistem. Sedangkan untuk faktor kecerdasan buatan, di sini merupakan suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, di mana dari sistem itu merupakan gabungan cara berpikir manusia dan mesin. Jadi untuk misalkan sebagai pengambil keputusan, pemecahan masalah, dan proses pembelajaran. Jadi sistem tidak hanya sebatas hanya sistem saja, dapat ada informasi, ada input data, kemudian menghasilkan informasi, tapi juga dari informasi itu sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan user atau memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah atau juga bisa digunakan untuk tahapan proses pembelajaran. Ini adalah bagian dari kecerdasan buatan dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan atau pembuatan prototyping atau tampilan sistem. Sedangkan faktor ergonomik ini adalah ilmu yang mempelajari bentuk tubuh manusia terhadap suatu benda. Jadi, ergonomik di sini adalah kaitannya dengan tampilan itu posisinya biasa seperti apa gitu, menyesuaikan dengan tadi kayak misalkan ketika kita membuka aplikasi, kemudian ada banyak banyak pilihan menu, itu harusnya jika memang di tampilan berikutnya atau ada satu menu yang ditampilkan pada beberapa tampilan, maka posisinya pun juga harus sama, tidak berubah. Jadi konsisten. Ini terkait tentang kebiasaan dari manusia itu melihat suatu benda. Nah, atau menyesuaikan dengan kondisi struktur manusia itu sendiri. Misalkan kayak penggunaan tadi untuk konsistensi penempatan tombol, atau bisa juga dengan penyesuaian ukuran fontnya dan seterusnya. Jadi ini untuk faktor ergonomiknya. Selanjutnya berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Jadi nantinya sistem itu diimplementasikan untuk yang seperti apa. Kalau misalkan sistem itu berupa game, nah berarti enaknya diimplementasi menggunakan model sistem yang seperti apa. Apakah berbasis desktop atau berbasis
teks ataukah menggunakan mobile dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si penggunanya. Kemudian juga digunakan untuk merancang dan mengatur barang-barang yang digunakan manusia tadi. Jadi diimplementasikan ke apa gitu. Jadi misalkan kalau misalkan mobile diimplementasikan ke mobile berarti harus membuat sistem itu yang sangat minim gambar dan juga sederhana simple gitu. Beda kalau sama yang di web atau desktop ya, itu kan pasti akan banyak banyak icon, gambar dan seterusnya. Tapi kalau misalkan basis mobile ya berarti harus diperhatikan pengaturan-pengaturannya seperti apa. Pastinya harus lebih sederhana tapi menarik gitu. Sedangkan untuk antropologi di sini adalah memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Jadi di sini kan hubungannya tadi kan tidak hanya dalam satu bidang ya. Jadi di sini bisa beberapa apa namanya menggambarkan beberapa cara kerja beberapa kelompok yang masing-masing itu bisa punya punya ciri khas yang berbeda-beda gitu. Jadi ini untuk yang faktor antropologi. Sedangkan untuk sosiologi, maaf, ini masih dapat lagi. Dan memberikan pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari setiap kelompok karyawan, misalnya itu ya dalam suatu perusahaan di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang digunakan. Misal dalam satu perusahaan itu dalam suatu grup atau kelompok itu punya kebiasaan yang berbeda atau cara kerja yang berbeda. Jadi ini menjembatani, IMK ini menjembatani itu. Contoh kalau di di kampus. Nah, di kampus itu kan untuk bagian keuangan harus mendapatkan sisa absen ya, harus mendapatkan data presensi karyawan. Nah, nggak mungkin kan kalau dia harus input satu-satu atau mencatat gitu. Nah, makanya menggunakan suatu sistem, menggunakan fingerprint misalkan. Itu untuk mengambil datanya. Itu bagian dari presensi. Namun berbeda di bagian akademik. Di bagian akademik untuk mendapatkan presensi mahasiswa itu masih menggunakan bantuan dari dosen, misalkan dengan Google Form yang harus diinput, kemudian baru di-share ke sistem atau diinputkan manual ke sistem akademik gitu. Jadi memberikan kemanfaatan yang berbeda. Nah, itu antara presensi dosen dan presensi mahasiswa. Sedangkan bagian akademik juga harus mengecek apakah dosen itu mengajar atau tidak. Itu juga tidak menggunakan fingerprint, karena fingerprint kan hanya untuk kedatangan di kantor, tapi untuk kedatangan mengajar itu yang dilihat dari presensi mengajar tadi yang sama mahasiswa. Otomatis kalau ada mahasiswa yang perkuliahan dengan diinputkan sebuah jurnal, itu status dosennya kan juga hadir. Jadi ini intinya berbeda. Kemudian untuk sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dan struktur sosial. Jadi melibatkan dari seluruh kalangan user. Jadi ini juga harus diperhatikan. Sedangkan faktor multimedia ini yang pertama tampilan menjadi lebih menarik, jelas karena ada tambahan multimedianya. Tadi kaitannya sama grafis ya. Ini berhubungan dengan grafis juga. Lebih menarik jika menggunakan multimedia karena dia ada tambahan suara, ada bisa menambahkan teks, ada bisa menambahkan gambar sehingga menjadi lebih mudah dimengerti oleh user. Kemudian dari yang adanya gambar, suara, teks, grafik dan sebagainya tadi, itu selain menarik dan mudah dimengerti oleh user, tapi harus juga diperhatikan terkait tentang aksesnya, karena semakin banyak gambar dan grafiknya, suara itu kan otomatis juga semakin berat ya, jadi harus diperhatikan betul-betul untuk faktor multimedia ini.
Sedangkan untuk paradigma IMK, jadi studi paradigma, masalah dalam daya guna interaksi. Yang pertama, bagaimana bisa interaktif sistem dapat dikembangkan untuk memastikan kegunaannya. Kemudian, bagaimana kemudian interaktif sistem dapat dibuktikan atau diukur. Dan sejarah interaktif desain sistem menyediakan paradigma untuk digunakan sebagai desain. Memahami sejarah HCI sebagian besar adalah tentang memahami serangkaian pergeseran paradigma atau cara pandang. Jadi di sini kaitannya dengan cara pandang interaktif sistem ya. Dan tidak semua yang tercantum di dalam paradigma ini berarti sebagai pergeseran paradigma, tetapi hanya mendekati saja, setidaknya mendekati. Ini ada beberapa pandangan atau dari model paradigma IMK. Sejarah akan menilai mana yang benar akan bergeser. Jadi misalkan ada peningkatan di setiap pergeseran paradigma tersebut, maka akan merubah paradigma dari IMK itu sendiri. Paradigma interaktif di mana teknologi komputasi baru menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Jadi menyesuaikan dari apa yang terbaru itu juga akan merubah atau membuat persepsi yang baru dari hubungan manusia itu sendiri dengan si komputer. Kemudian kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaktif. Nah, di sini jenis-jenis paradigma mulai dari time sharing, video display unit, programming tools, personal computing, kemudian ada WIMP interface, metaphor, kemudian direct manipulation, language versus action, hypertext, multimodality, dan CSCW. Nah, penjelasannya untuk time sharing ini sudah dari tahun 1940 ya, sampai akhirnya muncul single computer support multiple user, di mana di sini komputer bisa digunakan, satu komputer bisa digunakan untuk beberapa orang. Jadi sistemnya bisa diakses di beberapa komputer, sehingga dia basicnya ada memiliki server ya, dan menggunakan network. Jadi adanya sistem client server gitu. Kemudian dari video display unit dapat memvisualisasi dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda dan mampu memvisualisasikan abstraksi data. Jadi bisa menggambarkan dalam bentuk video sehingga data itu ditampilkan menjadi lebih detail dan lebih menarik untuk dipahami. Kemudian ada programming tools, di sini sebagai alat bantu programming yang memungkinkan pemrogram untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi sebagai alat tambahan dalam pemrograman ya. Contohnya di sini misalkan untuk edit video, edit audio. Jadi yang awalnya hanya cuman buat ngerekam itu bisa ditambahkan aplikasi untuk membantu menghilangkan noise atau menambahkan sisipan-sisipan video atau sisipan suara dan seterusnya. Selanjutnya ada personal computing. Dari personal computing ini mesin berukuran kecil yang powerful dan dirancang untuk pengguna tunggal, jadi hanya digunakan untuk satu orang saja. Sedangkan Windows icon menu pointer ini kalau zaman dulu masih bentuknya kayak tampilan biasa ya, dimana memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Jadi bisa menampilkan lebih dari satu Windows, kemudian kita memilihnya
setiap aksi itu dengan menggunakan icon, menu, dan digerakkan dengan menggunakan pointer. Atau yang sudah berkembang saat ini, Windows sudah sangat bagus ya, implementasinya masih bisa digunakan. Ini contohnya ada Microsoft Word, kemudian ada yang menggunakan touchscreen gitu ya. Jadi ini lebih lebih interaktif lagi. Sedangkan metafor di sini adalah komunikasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Kemudian contoh metafor dalam akuntansi itu ada spreadsheet atau menggunakan Excel juga bisa, atau juga dengan financial modeling MyBoard itu untuk metafora dari mesin tik. Jadi penyajian data nggak lagi harus menulis di buku besar. Kalau misalkan untuk akuntansi ya harus menulis di buku besar, kemudian kita mencatat satu persatu. Tapi di sini sudah dibantu dengan adanya spreadsheet, jadi kita tinggal memasukkan fungsi dan menginputkan data, nanti hasilnya sudah akan otomatis diolah oleh sistem. Kemudian direct manipulation di sini contohnya jadi ada menggunakan drag and drop gitu ya. Jadi ada icon kita pengen memindahkan, menghapus atau yang lain, mengcopy paste atau memindahkan file itu cukup dengan menggunakan drag and drop, itu direct manipulation. Dan salah satu contoh sebagai what you see is you get gitu ya. Ini sebagai visibility objek, penampakan aksi dan umpan balik yang cepat, jadi tidak perlu banyak klik-klik tapi langsung sekali aksi bisa berlaku untuk sebuah proses, kemudian menggantikan bahasa dengan tindakan. Jadi tidak lagi kita harus ngeklik tombol save dulu, kemudian input milih lokasinya, tapi kita bisa langsung drag ke posisi atau folder di mana yang kita mau untuk memindahkan file tersebut. Kemudian selain itu yang model touchscreen juga tinggal drag and drop juga. Jadi misalkan ini untuk desain sebuah mobil, kita pengen ganti peleknya gitu ya, itu tinggal kita pilih, ditekan, kemudian dilepas di mana posisi ban itu berada. Untuk language versus action ya, di mana kata-kata bisa menjadi lebih keras daripada tindakan aksi. Kemudian paradigma bahasa harus diperhatikan. Antarmuka sebagai mediator. Jadi antarmuka ini sebagai mediator untuk bahasa yang kita gunakan itu seperti apa. Sedangkan antarmuka atau interface itu bertindak sebagai agen yang cerdas. Jadi hanya sederhana saja tapi sudah bisa menjembatani atau menghasilkan apa yang diinginkan oleh user. Kemudian pemrograman dengan contoh bahasa dan aksi, misalkan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh user. Kemudian bahasa sebagai komunikasi dengan interface, contohnya yang bisa digunakan itu adalah bahasa untuk menghasilkan interface itu kayak bahasa pemrograman ya. Yang dimaksud di sini adalah bahasa-bahasa pemrograman. Kemudian ada bisa menggunakan Pascal, bisa menggunakan Java dan seterusnya. Atau dengan VB itu untuk aplikasi penggunaan implementasi dari interface-nya. Aksi yang dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user, jadi disesuaikan dengan bahasanya. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan user untuk memudahkan user dalam mengakses sebuah sistem atau memberikan perintah dari sebuah program. Sedangkan hypertext di mana dia menyimpan informasi dalam format nonlinear yang memungkinkan akses atau browsing secara nonlinear atau random. Jadi di sini ada di dalam satu proses format nonlinear ini bisa menghasilkan informasi-informasi
atau browsing secara nonlinear dan random. Ini untuk hypertext. Kemudian multimodality, yang mana di sini memungkinkan untuk penggunaan lebih dari satu perangkat gitu. Jadi salah satu cara yang digunakan untuk saluran komunikasi manusia dengan sistem. Nah, salah satu contoh di gambar ini inputnya nggak cuma satu, tapi ada banyak, baik itu dari mata, kemudian tangan, sensor tangan ya, di situ ada gambarnya mata, tangan, kulit. Nah, ini jadi multi interaktif gitu. Jadi tidak hanya satu saja, biasanya kalau kita menggunakan sistem hanya inputnya berupa sentuhan tekan dengan mouse. Nah, di sini bisa dengan eh, input dari pergerakan mata, kulit, atau dengan menghasilkan berupa suara gitu ya dengan telinga. Nah, ini bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia itu sendiri. Jadi untuk multimodality ini sekarang juga sudah banyak digunakan untuk aplikasi atau sistem-sistem yang digunakan sebagai sistem simulator. Kemudian computer support cooperative work, di mana di sini adalah menghilangkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal. Tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial. Contohnya di sini adalah surat elektronik. Ini yang sudah berhasil dijalankan pada konsep computer support cooperative work ini. Jadi sekarang semua komponen, semua elemen sudah menggunakan surat elektronik. Bahkan informasi-informasi yang kita lakukan di dunia maya itu responnya menggunakan surat elektronik. Dan contoh lain di sini bentuk lainnya dari computer support cooperative work itu bisa contohnya di sini bisa buat kayak seperti membuat conference, kemudian ada live video. Jadi bisa melakukan suatu proses berkaitan dengan sinkronisasi waktu, baik itu di waktu yang sama maupun di waktu yang berbeda, dan di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Oke, untuk pertemuan pembahasan pengantar IMK cukup sampai di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan referensi-referensi yang selain saya cantumkan di awal tadi. Kita bisa menambah wawasan untuk pengetahuan kita. Jadi dasar dari pengembangan sistem sebelum kita membuat sebuah aplikasi, kita harus bisa memperhatikan kaitannya dengan perancangan prototype atau perancangan interface. Ini sangat sangat penting dan mempengaruhi sekali untuk keberhasilan pengembangan sebuah sistem. Semoga bermanfaat dan terima kasih.